Sorotan publik terhadap kasus Melda Savitri, istri yang diceraikan suaminya menjelang pelantikan sebagai P3K Satpol PP, terus berlanjut. Setelah Bupati Aceh Singkil, Safri Adi Oyon, menyarankan agar Melda dan mantan suaminya, Jafar Sidik, dirujuk kembali demi anak-anak, tanggapan keras datang dari berbagai pihak. Salah satunya dari Wakil Ketua Umum Germas PPA, Rika Parlina, yang menilai bahwa mempertahankan rumah tangga bermasalah demi anak justru bisa merusak kesehatan mental perempuan. Menurutnya, banyak perempuan terjebak dalam penderitaan batin karena ditelantarkan atau disakiti, namun tetap bertahan demi citra keluarga. Melda sependapat dengan pandangan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya hanya ingin mencari keadilan, bukan kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Ia mengaku telah ikhlas, namun tetap berharap agar kebenaran ditegakkan atas perlakuan tidak adil yang diterimanya. Dukungan dari Germas PPA yang siap memberi pendampingan hukum dan psikologis menjadi semangat baru baginya. Melda kini berdiri tegak, menolak tekanan untuk rujuk, dan berkomitmen memperjuangkan haknya sebagai perempuan serta ibu yang telah berjuang tanpa pamrih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dengar Ren apa kata Bupati ini? Bagi saya katanya intinya harus dirujukkannya lah orang si Melda nih sama lakinya yang tak beretika tuh ya, tak punya moral, tak punya rasa empati ya, tak punya perasaan ya. Pak, kalau muslim pasti tahu kalau talak sudah 3 maka sudah habis dan haram hukumnya untuk dipersatukan lagi ya. Kemudian kenapa Bapak mesti repot-repot kali mempersatukan orang tuh? Kalau lebih mudahnya Bapak memecat dia. Kenapa? Karena apa? Hak istri itu sudah dilanggar oleh orang ini. Jadi sudah selayaknya untuk dipecat ya. Jangan lagi berpikir untuk mempersatukan karena Bapak tak merasakan sakitnya seperti apa ya. Gitu aja Pak. Mungkin kalau anak Bapak baru Bapak tahu mengambil secepat kilat putusannya ya. Jadi jangan lagi menimbang sana menimbang sini yang tak perlu ditimbang. Dia sudah bahagia tanpa suaminya ya. Tanpa suaminya ya dia bisa hidup lebih mewah. Maka Fitri, kau jangan mau rujuk ya, tuntut aja pemecatan. Jangan kau mau rujuk lagi, nanti akan hilang simpati masyarakat Indonesia yang sudah mendukungmu. Begitu juga Pak Bupati, kalau Bapak tidak memecat orang itu, maka masyarakat Singkil pun tidak akan lagi merasa simpati kepada Anda karena Anda tidak tidak adil. Itu aja ya. Assalamualaikum. Habis nonton podcastnya Denny Sumargo yang ini nih, ada satu pesan yang benar-benar gua highlight dari Kak Fitri Imelda. Kata-katanya seperti ini, jadilah wanita mandiri dan belajarlah berdiri di kaki sendiri. Gue setuju karena gak seterusnya kita harus bergantung sama suami. Jangan terlalu berharap sama suami karena kalian pasti akan sakit. Soalnya laki-laki itu kalau sudah punya uang ataupun jabatan jadi petingkah. Istri yang sudah menemani dari nol dan rela diajak susah, giliran sudah di atas, anak istri malah dibuang. Jaga-jaga kalau suami selingkuh atau cerai atau meninggal, setidaknya kita masih bisa berdiri di atas kaki sendiri. Syukur-syukur kalau kalian punya tabungan yang tidak diketahui oleh suami. Udah setia nemenin dari nol, baru juga lulus P3K malah diceraiin. Emang bangke tuh laki. Kayak ikut nggak terima aja, gedek aja gitu ya kan. Kita sebagai istri udah nemenin setia dari nol ya kan, makan cukup pakai mie instan atau bahkan cukup pakai sambel ya kan. Ini si laki baru juga lulus P3K udah kayak berasa jadi CEO ya. Gaji P3K berapa sih? Apa ngalahin gajinya Perdana Menteri gitu? Itu kalau si laki tetangga emak udah emak jambak kayaknya, deh gemes banget ya kan. Nih anaknya itu loh, anaknya itu masih kecil-kecil banget. Itu bener-bener gak ada otak ini ya. Pokoknya ini barisan emak-emak sakit hati mengecam keras itu. P3K-nya si laki itu masih mending dicabut, udah dibatalin aja atau dipecat udah, biar dia tahu rasa tuh si bangke nih. Gemes.
Ketika seorang istri bahagia dengan sikap dan perlakuanmu sebagai seorang suami, maka Allah akan tersenyum padamu dan malaikat akan mencatat kebaikanmu. Lalu kamu hanya menunggu keajaibannya yang akan Allah berikan kepadamu, baik dalam kategori urusan rezeki maupun dalam kategori karirmu. Tapi jika sebaliknya, jika seorang istri menangis dan tersiksa atas sikap dan kelakuanmu sebagai seorang suami, maka Allah akan murka kepadamu dan malaikat akan melaknatmu. Lalu kamu hanya menunggu kapan malapetaka akan datang kepadamu, baik dalam urusan karirmu, baik dalam urusan rezekimu. Percayalah, doa istri itu menembus langit. Akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Dan sebaik-baiknya kalian wahai para suami adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Barakallahu fikum. Pasti sebabnya si Imelda Savitri ini atau istri yang diceraikan oleh Satpol PP di Aceh Singkil itu mendapatkan perhatian publik. Yang pertama, si Imelda ini diceraikan oleh suaminya itu di saat suaminya telah resmi menjadi peserta P3K atau Satpol PP di Aceh Singkil. Yang kedua, si Imelda ini itu membangun ekonomi dengan suaminya. Dan itu nggak main-main. Dia rela jualan sayur, ngumpulin uang. Yang bahkan ada di salah satu komentar itu yang mengatakan bahwa pendapatan perharinya itu dapat sekitar 50.000 per hari. Dan ironisnya, baju korpri yang akan digunakan oleh suaminya ini tadi untuk pelantikan P3K itu dibelikan dengan hasil jualannya dia. Hati siapa yang nggak sakit di saat semuanya udah disiapkan? Justru orang yang ngebantu dia untuk mempersiapkannya ditenang jauh-jauh. So, gimana menurut kalian teman-teman? Lagi viral banget ibu-ibu anak 2 diceraikan suami gara-gara suaminya itu udah naik pangkat. Akhirnya dia pulang kampung bawa 2 anak. Ya Allah, aku sedih banget liatnya guys. Tapi aku salut banget sama tetangganya, mereka itu baik-baik banget sama ibu itu. Mungkin ibu itu baik ya guys, jadinya tetangganya itu empati. Ini salah satu alasan aku kenapa aku harus bisa cari duit, pinter cari duit. Ini salah satu alasan aku yang bikin aku semangat cari duit guys. Aku nggak mau 100% ngandelin suami, makanya harus aku pontang-panting. Meskipun suami udah membiayain semua hidup aku, tapi aku nggak mau jadi wanita yang menye-menye, yang manja, yang apa-apa harus diantar ke pasar, ke tukang sayur harus diantar, minta ini itu ke suami. Aku nggak mau guys. Aku nggak nyalahin wanita-wanita atau perempuan yang dikit-dikit minta ke suami ya, aku nggak nyalahin guys. Tapi aku kenapa ya punya pikiran itu suami itu nggak hidup selamanya, suami itu nggak sama kita selamanya, makanya kita harus bekerja keras, kita bisa nyari duit. Jadi amit-amit kalau misalkan nanti kita terjadi apa-apa ke depannya, kita nggak akan tahu ya rumah tangga kita itu kayak gimana. Kalau sampai terjadi sesuatu amit-amit jabang bayi pokoknya lah ya, jadi kita udah punya pegangan gitu loh guys, kita punya usaha, kita bisa bekerja, jadi kita nggak yang sedih nangis, aduh mikir gimana cara ngidupin anak kayak gitu lah guys. Aduh sorry ya guys kalau aku salah ngomong, tapi inilah isi hati aku guys. Viral banget nih di Aceh Singkil, ibu 2 anak diceraikan sama suaminya si Satpol PP yang diangkat jadi P3K. Terus sekarang nasibnya kayak apa? Diratukan sama Kak Sela Sokia dan suaminya, diberikan bergepok-gepok uang tunai dan dijanjikan kalau mau kerja di Jakarta sekalipun kasih tahu Kak Sel, karena Kak Sel bisa kasih kerjaan dan rumah tempat dia tinggal. Yang bikin terharu itu ketika Kak Sel menyerahkan uang bergepok-gepok itu ke si Imelda Savitri ini, dia itu saking nggak percaya dan nggak pernah megang uang sebanyak itu, dia sampai nengok emaknya, manggil emaknya, kayak itu mengharukan banget. Dia tuh kayak mak gitu. Itu part yang paling menyedihkan dan mengharukan. Ini dibuang sama suaminya tapi diratukan sama Kak Sel, bahkan di makeover sama Panda sampai jadi cantik banget dan pangling banget. Kita doakan Imelda Savitri jadi orang yang berhasil menjadi ratu atas kerja keras diri sendiri.
Semuanya netizen tahu kan tugas kalian, kawal akun Melda Savitri sampai dia benar-benar sukses dengan usahanya dan mandiri dan bisa benar-benar melihat anak-anaknya. Dia jadi ibu yang berhasil. Yuk, yang gak heran kalau usaha Kak Sel ini maju banget dan jadi orang yang berhasil. Pribadinya ini sebaik ini sama orang. Sesayang ini loh Kak Sel sama si Melda Savitri ini, sampai ditatani kopernya, diisiin baju-baju makeup, semuanya full di prepare sama Kak Sel. Terbaik banget sih Kak Sel, ya ampun.